Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil video kami yang berjudul Islam pada masa periode Mekah dan Madinah dengan moderatornya saya sendiri, Fitri Syarianti. Nanti dilanjutkan dengan pemateri pertama yaitu Sophia Gania, dan terus pemateri kedua Syakira Salsabila, dan pemateri ketiga saya sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri dipersilakan. Sejarah Islam di Mekah. Dakwah secara rahasia. Nabi SAW mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan menyuruh meninggalkan berhala. Akan tetapi, dakwah tersebut dilakukan secara rahasia guna menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik dengan keyakinannya. Nabi SAW belum melakukan dakwah di majelis umum orang-orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang terdekatnya. Orang-orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid dan Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah mantan budak Rasulullah SAW, dan Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ini bertemu dengan Nabi secara rahasia. Apabila salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah, mereka pergi ke lorong-lorong Mekah seraya bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Dan ketika penganut Islam sudah mencapai lebih dari 30 lelaki dan wanita, Nabi SAW memilih tempat salah seorang dari mereka, yaitu rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat pertemuannya. 2. Dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan atau kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Terdapat pula dalam Quran Surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 89, dan katakanlah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Dakwah Nabi secara terang-terangan ini mendapat tentangan dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya, dan tradisi tersebut sudah berakar dalam diri mereka. Rasulullah pun sedikit memberi reaksi untuk mengingatkan mereka akan perlunya membebaskan pikiran dari belenggu taklid. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan faidah atau bahaya sama sekali. 3. Hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi SAW melihat keganasan kaum musyrik kian hari kian bertambah keras, sedang beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, maka beliau berkata kepada mereka, alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Karena itu pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita, karena negeri itu adalah negeri yang cocok bagi kamu. Maka berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habasyah dan menghindari fitnah dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka. Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Di antara kaum muhajirin yang terkenal adalah Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Abu Huzaifah beserta istrinya Zubair bin Awam, Mus'hab bin Umair, dan Abdurrahman bin Auf. Pada akhirnya para sahabat Rasulullah SAW sebanyak 80 lebih berkumpul di Habasyah. 4. Hijrah Rasulullah SAW ke Taif. Setelah merasakan berbagai siksaan dan penderitaan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy, Rasulullah SAW berangkat ke Taif mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Saqif dan berharap agar mereka dapat menerima ajaran dibawakannya. Setibanya di Taif, beliau menuju tempat para pemuka Bani Saqif sebagai orang-orang yang berkuasa di daerah tersebut. Beliau berbicara tentang Islam dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Tetapi ajakan beliau ditolak mentah-mentah dan dijawab secara kasar. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan meninggalkan mereka, seraya mengharap supaya mereka menyembunyikan berita kedatangan Nabi dari kaum Quraisy. Tapi mereka menolaknya. Bani Saqif justru mengarahkan penjahat dan para budak untuk mencerca dan melemparinya dengan batu, sehingga mengakibatkan cedera pada kedua kaki Rasulullah SAW. Zaid bin Haritsah berusaha melindungi Nabi dari serangan, akan tetapi beliau kewalahan dan akhirnya ia sendiri mengalami cedera pada kepalanya.
5. Permulaan kaum Ansar menganut Islam. Setiap muslim haji tiba 5. Permulaan kaum Ansar menganut Islam. Setiap musim haji tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menemui kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram, membacakan kitab Allah kepada mereka dan mengajak untuk mentauhidkan Allah. Tetapi tidak seorang pun yang menyambut ajakannya. Pada tahun ke-11 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kabilah-kabilah sebagaimana yang sering dilakukannya setiap tahun. Ketika berada di Aqabah atau suatu antara Mina dan Mekah, tempat melempar jumrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Khazraj yang sudah dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Kalian siapa?" "Kami orang-orang dari kabilah Khazraj. Beliau bertanya lagi, "Apakah dari orang-orang yang bersahabat dengan orang Yahudi?" Mereka menjawab, "Iya, benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kalian bersedia duduk bersama kami untuk bercakap-cakap?" Jawab mereka, "Baik." Lalu mereka duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka beriman kepada Allah, menawarkan Islam kepada mereka, dan akhirnya mereka menerima Islam sebagai ajarannya. Setelah pembaitan tersebut, pada tahun berikutnya 12 orang lelaki dari Ansor datang di musim haji menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pembaiatan, kemajuan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Rasulullah berdakwah di Mekah pada mulanya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Beliau memulai dakwahnya hanya kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Baru setelah itu atas wahyu Allah, beliau berdakwah secara terang-terangan. Sejarah membuktikan begitu banyak hasil dan kemajuan yang dicapai Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Di antaranya paling terlihat adalah semakin banyak orang masuk Islam, baik dari dalam maupun dari luar kota Mekah. Perkembangan besar juga terlihat setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana sejumlah penduduk Yastrib yang berhaji ke Mekah dan masuk Islam secara bergelombang. Para sejarawan Islam juga mencatat beberapa kemajuan penting dalam dakwah Rasulullah, di antaranya yang pertama dalam bidang akidah, yang kedua dalam bidang hukum, dan yang ketiga dalam bidang akhlak atau moral. Pada periode Mekah, Rasulullah juga mampu membangun persatuan dan persaudaraan sesama muslim dan non-muslim. Beliau juga sempat membangun satu masjid untuk menjadi tempat pusat dan lemah, maka dia akan melancarkan pukulan dan siksaan yang kejam dan berbagai siksaan yang lain yang menyakiti. Bahkan ada dari kalangan orang yang baru masuk Islam meninggal setelahnya. Gangguan dan siksaan-siksaan seperti ini membuat Nabi prihatin dan khawatir. Namun, beliau tetap yakin dan tegar dalam berdakwah, karena beliau memiliki kepribadian yang tidak ada duanya, berwibawa dan dihormati setiap orang. Di samping itu, beliau masih mendapat perlindungan dari Abu Thalib, orang yang paling disegani dan dihormati di Mekah ketika itu. Berbagai kendala dakwah Nabi di Mekah. Orang-orang musyrik Mekah terus berusaha untuk menghadang dakwah Rasulullah dengan berbagai cara. Mereka memeras pikirannya untuk menghentikan dakwah. Di antara beberapa tingkah laku mereka terhadap kaum muslimin di Mekah ialah ejekan, penghinaan, dan penertawaan. Mereka melemparkan berbagai tuduhan yang lucu dan ejekan semenanya terhadap Nabi. Mereka menyebut Nabi sebagai orang gila, mengejek-ejek ajaran beliau, membangkit keraguan-raguan terhadap diri Nabi dan ajaran Nabi. Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada setiap orang yang menelaah dakwah beliau. Orang-orang musyrik menerapkan cara-cara tersebut sedikit demi sedikit untuk menghentikan dakwah Nabi. Sejak permulaan tahun keempat dari kenabian. Mereka tidak henti-hentinya mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, dan menghadangnya dengan berbagai siasat dan cara. Adapun di antara orang-orang yang selalu menghadang dakwah Nabi dan menyakiti orang yang masuk Islam ialah Abu Lahab beserta istrinya, Abu Jahal, dan lain-lainnya. Seperti apabila Abu Jahal mendengar seseorang masuk Islam, maka dia memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikan sebuah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari golongan terpandang. Jika orang tersebut dari orang yang awam. Dan yang kedua, hijrah Rasulullah. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwa setelah Abu Bakar melihat kaum muslim yang berangkat ke Madinah, ia datang kepada Rasul
meminta izin untuk berhijrah. Tetapi dijawab oleh Rasul, "Jangan tergesa-gesa, aku ingin memperoleh izin dulu dari Allah." Abu Bakar bertanya, "Apakah engkau juga menginginkannya?" Jawab Nabi, "Ya." Kemudian Abu Bakar menangguhkan keberangkatannya dan menemani Rasulullah. Ia lalu membeli 2 ekor unta dan dipeliharanya selama 4 bulan. Selama masa tersebut, Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar Mekah. Mereka khawatir jangan-jangan Rasulullah keluar dari Mekah, kemudian menghimpun kekuatan di sana dan menyerang mereka. Maka diadakanlah pertemuan di Darun Nadwah, tempat kaum Quraisy memutuskan segala perkara untuk membahas apa yang harus dilakukan terhadap Rasulullah. Akhirnya diperoleh kata sepakat untuk mengambil seorang pemuda yang kuat dan perkasa dari setiap kabilah Quraisy. Kepada masing-masing pemuda itu diberikan sebilah pedang yang ampuh, kemudian secara bersama-sama mereka serentak membunuhnya, agar Bani Manaf tidak berani melancarkan serangan terhadap semua orang Quraisy. Arti harfiah Quraisy adalah ikan hiu. Setelah ditentukan dari pelaksanaannya, Jibril datang kepada Rasulullah memerintahkan berhijrah dan melarangnya tidur di tempat tidurnya pada malam itu. Kemudian Rasulullah menemani Ali bin Abi Thalib dan memerintahkan untuk menunda keberangkatannya hingga selesai mengembalikan barang-barang titipan setiap orang Mekah yang merasa khawatir terhadap barang miliknya yang berharga. Mereka selalu menitipkan kepada Rasulullah karena mereka mengetahui kejujuran dan kesetiaan beliau di dalam menjaga barang amanat. Rencana keji orang kafir Quraisy diketahui oleh Nabi melalui firman Allah yang diturunkan malaikat Jibril. Nabi memilih saudaranya Ali untuk menggantikan tidur di atas dipan dengan mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan Nabi. Beliau pun berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam kegelapan malam. Kaum kafir Quraisy telah berkumpul mengelilingi rumah Nabi dengan maksud ingin membunuhnya, tetapi terkejutnya mereka ketika mendapati Ali bin Abi Thalib di atas dipan Nabi Muhammad. Begitu mereka mengetahui hal tersebut, mereka memutuskan untuk mengajar Nabi. Akan tetapi pengejaran tersebut gagal, sehingga mereka harus pulang dengan tangan hampa. Setelah Nabi menempuh perjalanan yang melelahkan, Nabi tiba di Kubah, sebuah tempat dekat dengan kota Madinah. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan sukacita. Nabi membangun sebuah masjid Kubah sebagai tempat sholat dan menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan masjid Kubah berjalan dengan lancar. Nabi pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunan. Sesudah masjid itu rampung, Nabi sholat Jumat dan bertindak selaku khatib. Jumat yang baru pertama kali dilaksanakan dan diisi dengan ceramah singkat. Rasulullah melakukan hal tersebut menantikan kedatangan Ali beserta perempuan dari keturunan Bani Hashim, sehingga dapat memasuki kota Madinah secara bersamaan. Piagam Madinah. Sebelum lahirnya Piagam Madinah, hak kemanusiaan tergantung kepada adat istiadat atau disebut juga sebagai hukum adat yang terdapat pada setiap suku. Perang antara kabilah adalah fenomena biasa di kalangan masyarakat Arab. Jaminan keamanan individu tergantung kepada kekuasaan pemimpin kabilah masing-masing. Pemimpin kaum juga segala undang-undang adat dan keadilan sosial. Dalam Piagam Madinah tersebut ditemukan kaidah-kaidah umum yang mampu mengakomodasi berbagai hak dan kewajiban warga. Piagam tersebut membuat hak-hak golongan minoritas. Piagam Madinah juga mengatur kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap hak sipil dan hak hidup, memperkenalkan ide nasionalisme dan negara dalam luas. Prinsip Piagam Madinah menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap individu tanpa membedakan ras, bahasa, maupun kepercayaan. Piagam Madinah lahir berdasarkan kondisi sosial masyarakat Madinah yang heterogen, baik kondisi keamanan, politik, ekonomi, dan suku bangsa. Semua kondisi tersebut sangat rentan memicu lahirnya konflik di antara mereka. Untuk itulah Piagam Madinah lahir untuk meredam munculnya konflik di antara mereka. Satu hal yang menarik dari perjuangan Rasulullah SAW selama hidupnya yaitu bagaimanakah nasib Islam setelah ditinggalkan oleh Rasulullah di saat terakhir kehidupannya. Rasulullah kerap memberikan isyarat kepada umatnya bahwa tak lama lagi dia akan meninggalkan mereka. Dalam salah satu karya Bakir Sard mengatakan ada 3 asumsi tentang nasib ajaran Islam.
Pertama, Rasulullah bersikap pasif tentang ajarannya. Kedua, Rasulullah bersikap responsif terhadap ajarannya. Dan ketiga, Rasulullah bersikap aktif tentang ajarannya. Perkembangan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk tanpa mengenal lelah dan putus asa. Mereka terus berusaha menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh penduduk, termasuk orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum pagan. Mayoritas penduduk Madinah, terutama suku Aus dan suku Khazraj, menyambut baik ajakan Nabi Muhammad SAW, menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad dan bersedia membantu beliau menyebarkan ajaran Islam. Padahal sebelum menerima ajaran Islam, kedua suku ini selalu berperang. Hal ini menambah semangat Nabi Muhammad dalam berdakwah. Sementara orang-orang Yahudi merasa tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mereka. Mereka merasa tersingkirkan sejak kehadiran suku Aus dan Khazraj untuk kembali ke agama lama mereka. Bahkan mereka mulai menyusun kekuatan untuk melemahkan umat Islam. Rasulullah membangun masyarakat Islam di Madinah. Setiap musim haji tiba, banyak kabilah yang datang ke Mekah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Dengan giat menyampaikan dakwah Islam, di antara kabilah yang menerima Islam adalah Khazraj dari Yadrib atau Madinah. Setelah kembali ke negerinya, mereka mengabarkan adanya Nabi terakhir. Pada tahun ke-12 kenabiannya, datanglah orang-orang Yasrib di musim haji ke Mekah dan menemui Nabi di Bayatul Aqabah. Di tempat ini mereka mengadakan bayat atau perjanjian yang isinya bahwa mereka setia pada Nabi, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kecil, tidak memfitnah, dan ikut menyebarkan Islam. Perjanjian ini dikenalkan dengan Bayatul Aqabah Ula atau perjanjian Aqabah pertama. Karena dilaksanakan di Bukit Aqabah atau disebut Bayatun Nisa atau perjanjian wanita. Karena di dalamnya terdapat seorang wanita, Afrah binti Abid bin Taslabah. Di samping itu, setiap masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dan serangan musuh. Adapun dasar-dasar tersebut adalah: 1. Mendirikan masjid. Setelah agama Islam datang, Rasulullah mempersatukan seluruh suku-suku di Madinah dengan jalan mendirikan tempat peribadahan dan pertemuan yang berupa masjid dan diberi nama masjid atau Baitullah. Dengan adanya masjid itu, selain dijadikan sebagai tempat peribadahan, juga dijadikan sebagai tempat pertemuan, peribadatan, mengadili perkara, dan lain sebagainya. 2. Mempersaudarakan antara Ansyar dan Muhajirin. Orang-orang Muhajirin datang ke Madinah tidak membawa harta, tetapi mereka membawa keyakinan yang mereka anut. Dengan itu Nabi mempersatukan golongan Muhajirin dan Ansyar tersebut dalam suatu persaudaraan di bawah suatu keyakinan bendera Islam. 3. Perjanjian membantu antara sesama kaum muslimin dan non-muslimin. Setelah Nabi resmi menjadi penduduk Madinah, Nabi langsung mengadakan perjanjian untuk saling membantu atau toleransi antara orang Islam dengan orang non-muslim. Selain itu, Nabi mengadakan perjanjian yang berbunyi kebebasan beragama terjamin buat semua orang-orang di Madinah. 4. Melaksanakan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Pada tahun 9 Hijriah sampai 10 Hijriah, 630 sampai 632 Masehi, banyak suku dari berbagai pelosok mengirim delegasi kepada Nabi bahwa mereka ingin tunduk kepada Nabi serta menganut agama Islam. Maka terwujudlah persatuan orang Arab pada saat itu. Dalam menunaikan haji yang terakhir atau disebut dengan Haji Wada tahun 10 Hijriah 631 Masehi, Nabi menyampaikan khotbahnya yang sangat bersejarah di antara lain larangan untuk riba, menganiaya, perintah untuk memperlakukan istri dengan baik, persamaan dan persaudaraan,
antara manusia harus ditegakkan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah itu Nabi kembali ke Madinah. Ia mengatur organisasi masyarakat, petugas keamanan, dan para dai dikirim ke berbagai daerah, mengatur keadilan, mengungut zakat, dan lainnya. Baiklah, sekianlah hasil dari video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.